Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nimas Gita Prapeningrum, biasa dipanggil Gita dari Rombel K10 dengan NPM 2501030107. Hari ini saya akan mengerjakan tugas PJBL aplikasi komputer yang diberikan oleh dosen dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan. Oke, selanjutnya saya akan share screen. Kita mulai dari soal yang pertama. Berdasarkan data yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Tuliskan secara rinci langkah-langkah pengolahan data yang Anda lakukan untuk menentukan jawaban tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu relatif, kemudian kita cari departemen. Lalu kita kasih pemirsa titik koma, lalu klik legal, kemudian pemirsa lagi, lalu blok stress atau kolom M, kita cari, kita kasih pemirsa terlebih dahulu, kita cari angka 4, kita blok, kemudian pemirsa lagi, lalu yang terakhir kita blok job station, kemudian kita cari angka 5, kita kasih pemisah, lalu kita klik 5, kita enter. Di sini udah tertera jawabannya yaitu satu. Jadi eh, karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi adalah satu orang. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu gunakan variabel marginal status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Kemudian, jelaskan langkah analisis data yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, kita klik insert, kemudian pivot chart, lalu kita pilih marginal sampai dengan experience, lalu kita pilih location-nya di sini. Lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih marginal, status, dan experience. Lalu kita value-nya ganti menjadi average. Lalu kita klik OK. Kita ganti angkanya menjadi number. Nah, di sini terlihat bahwa kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi ada di angka 19, dengan kategori dengan rata-rata terendah di angka 5,89. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3. Lakukan analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan A. Job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Dari yang pertama, job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi. Kita klik insert, kemudian kita klik pivot table, lalu kita blok kolom job level sampai dengan WLB, lalu kita pilih tempatnya, kita klik di bawah sini, lalu kita klik OK.
Kita pilih job level sampai dengan WLB. Lalu value-nya kita ganti average. Lalu kita klik OK. Kita udah keluar jawabannya. Kita ganti angkanya menjadi number. Nah, yang A kita sudah temukan jawabannya. Rata-rata work-life balance tertinggi ada di angka 3,16. Yang selanjutnya kita jawab yang kedua. Caranya sama seperti yang tadi, kita klik insert, lalu kita pilih pivot table. Ini yang sedikit berbeda, bloknya kita dari sub level sampai physical. Oke, lokasinya kita taruh di tempat yang udah kita pilih tadi. Kita klik OK. Kita pilih job level sampai dengan physical activity hours. Lalu kita ganti value-nya menjadi average. Kita klik OK. Di sini juga sudah keluar angkanya, lalu kita ganti seperti tadi menjadi number. Yang B, coba aku dengan rata-rata physical activity harus tertinggi ada di moon, sama seperti tadi. Kita kasih warna dulu. Sebesar 2,5. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 4. Buatlah sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen dalam kurung suku X dengan setiap batang dibagi berdasarkan 5 kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label, sumbu, dan legend yang jelas. Jelaskan pula langkah-langkah yang Anda lakukan untuk membuat grafik tersebut. Setelah itu, uraikan minimal 3 inch atau temuan menarik yang dapat Anda simpulkan berdasarkan grafik yang Anda buat. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita blok A, lalu Ctrl A, setelahnya kita pilih insert, lalu kita pilih pivot chart. Kita pilih extend worksite, pilih langsung kita klik OK. Kita pilih lokasi terlebih dahulu, lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih MID, kemudian kita pilih 3, job level, sama departemen. Job level kita pilih ke legend, kita pindah ke legend. Kemudian value-nya kita ganti menjadi count. Kita klik OK. Lalu kita geser tabelnya di sini. Kita perbesar terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih insert, lalu kita pilih
diagram batang yang bertumpuk. Selanjutnya kita klik chart style, kemudian kita pilih yang ada angkanya, lalu kita perbesar. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang diagram batang berikut. Yang pertama yaitu diagram yang paling besar atau jumlahnya dan tingginya. Di sini kita lihat ada IT dan finance sebesar 774 dan 637. Kemudian yang paling mendominasi yaitu ada senior di warna biru dan juga min di warna kuning. Selanjutnya yang paling kecil atau sedikit kita bisa lihat ada di HRD, paling kecil di antara yang lainnya. Kemudian IT dan ID lebih tinggi dibanding yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan terakhir. Seorang analis data ingin memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Lakukan dua analisis berikut menggunakan data analisis toolpack di Microsoft Excel, kemudian tampilkan hasil output, hasil pengujian, dan interpretasi hasilnya. Yang pertama, kita lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Yang kedua, lakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan karyawan. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Pengujian pertama, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan tidak memiliki lembur. Oke, kita ke langkah pertama terlebih dahulu. Eh, kita filter files dan files, kita pilih files terlebih dahulu, kita klik OK. Kemudian untuk mencari, kita filter untuk mencari job station. Jadi kita pilih false dan true. Kita pilih false terlebih dahulu, yang pertama. Kita klik lalu kita salin. Kemudian kita tempel di sheet berbeda. Kita tempel. Selanjutnya kita ganti ke, kita filter lagi, kita pilih yang true. Kita hapus false-nya, lalu kita klik OK. Kita klik, lalu kita copy lagi. Kita tempel di sampingnya. Oke, jangan lupa kita ganti terlebih dahulu. Kemudian kita ubah dulu menjadi centang semua. Lalu kita oke. Kemudian kita pilih data untuk menguji, kita pilih data. Lalu kita pilih data analyst, ada di pojok. Kemudian kita pilih di test to sample assuming unequal variance. Kita pilih OK. Lalu kita pilih variabelnya, kita pilih false. Yang kedua, kita pilih yang true. Kita klik label, habis itu outputnya kita pilih output range. Lalu kita klik tempat yang ingin kita letakkan datanya. Kita pilih di D aja. Lalu kita klik OK. Di sini muncul, lalu kita rapikan dulu.
Kita ubah menjadi number terlebih dahulu, di insert lalu di home lalu kita pilih number. Nah, udah muncul ya di sini teman-teman. Kita pilih warna dulu deh. Nah, kemudian saya akan menjelaskan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja untuk karyawan yang memiliki lembur dan tidak memiliki lembur, kita lihat dari data P2Tel di sini terlihat bahwa 0,00. Di sini angkanya itu kurang dari 0,005 atau 5%. Artinya ada perubahan signifikan antara pekerja yang lembur dan pekerja yang tidak lembur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang kedua. Lakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Oke, kita kembali ke data. Lalu kita salin kolom L, kita blok kolom L. Kemudian kita tempel di sheet berbeda seperti tadi aja, kita pilih sini. Kita tempel, kemudian yang kedua kita pilih data yang job station. Kita blok dan kita salin, kemudian kita tempel di sampingnya. Oke, lalu untuk untuk melakukan pengujian, kita klik data, lalu kita pilih data analis. Selanjutnya kita pilih correlation, lalu kita klik OK. Kemudian input ranknya kita pilih I, I dan J, lalu label, output range, locationnya kita pilih di M2, lalu kita klik OK. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, di sini udah keluar hasilnya minus 0,25. Yang dimana hasil ini mendekati 0, yang artinya tidak ada hubungan linear atau hubungan lemah antara beban kerja dan tingkat kepuasan karyawan. Jadi, data ini tidak menunjukkan hubungan linear yang bagus gitu, seperti itu. Atau hubungannya sangat lemah antara. Oke, mungkin itu saja pemaparan praktek PJBL yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Bye.